Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih murid-murid. Alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Selamat datang kembali adik-adik. Di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar komposisi foto digital. Untuk hari ini kita akan belajar tentang alat bantu fotografi. Karena sebelumnya kita udah belajar jenis-jenis fotografi dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita langsung mulai ya, Bapak langsung mulai. Nah, alat bantu fotografi. Alat bantu fotografi penggunaannya itu seperti sangat berpengaruh pada hasil pemotretan yang akan kita lakukan nantinya gitu. Selain itu juga alat bantu fotografi hasilnya itu ya yang diperoleh juga sangat tergantung pada teknik pengambilan gambar dan keaktifan seorang fotografer untuk mengambil foto tersebut gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya filter. Nah, Bapak ingin tahu nih, apakah udah ada yang tahu gitu? Filter itu apa gitu? Maka nih murid-murid, adik-adik, apakah ada yang tahu? Mau coba jawab, Pak? Oh, Mangga Nabila ya, Mangga Dek. Jadi dari yang aku tahu, filter lensa itu kayak aksesoris buat kamera yang bisa dilepas pasang, yang fungsinya itu buat melindungi lensa, dan juga bisa nambahin keindahan dari foto yang bakalan kita hasilin gitu. Di filter lensa juga dapat ngasih efek tertentu di foto yang kita ambil, yang dihasilkan sesuai sama fungsinya. Jadi bisa melindungi lensa sekaligus menambah kualitas fotonya juga. Wih, betul banget Nabila. Keren, 100 buat Nabila. Nah, bagus ya Nabila udah belajar dulu gitu tentang filter gitu, udah cukup tahu gitu. Jadi ya benernya kayak yang kata Nabila gitu ya, filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya gitu yang datang ke lensa agar menimbulkan efek yang sesuai dengan jenis filternya gitu. Jenisnya itu kayak ada warna putih yang ada putih, ada kuning, ada hijau, biru, merah dan sebagainya gitu. Filter ini juga ya digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Jadi disimpannya tuh di depan lensa banget. Mungkin untuk yang lain misalnya ada yang masih bingung, nanti bisa lihat di Google atau enggak nanti pas belajar offline sama Bapak akan ditunjukin gitu. Selanjutnya tudung lensa gitu. Nah, tadi kan udah tahu nih ya Nabila gitu. Nah, yang lainnya ada yang tahu gak sih tudung lensa itu apa gitu? Kegunaannya dan sebagainya gitu. Apakah ada yang udah tahu gitu sebelumnya? Aku mau izin jawab. Oh, mangga. Dedinda, mangga Dedinda. Kalau yang saya tahu, tudung lensa atau biasanya disebutnya itu lens hood, dia tuh melindungi lensa dari cahaya yang berlebihan gitu, dari cahaya yang kuat. Jadi misalnya cahaya mata, si cahaya mataharinya tuh nggak secara langsung ke lensa kita gitu. Oke, terima kasih Dinda. Jawabannya benar ya. Jadi tudung lensa ini berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera gitu ya, yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretannya gitu. Jadi flare ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan gitu. Tudung lensa ini tuh sangat berguna terutama pada saat pemotretan yang berhadapan langsung dengan datangnya arah cahaya gitu. Jadi ya enak nih misalnya kalian lagi siang-siang bisa pakai tudung kamera gitu. Jadi buat penghalang si cahaya matahari ini. Nah, selanjutnya ada tripod gitu ya. Mungkin kalian udah gak asing ya dengan yang satu ini gitu ya. Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan gitu ya atau shaking gitu saat pemotretan. Jadi tripod sangat cocok gitu untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed yang rendah gitu dan sebagai penopang lensa yang panjang. Jadi kokoh gitu. Nah, selanjutnya ada monopod. Nah, sebelum kita
tahu nih monopod. Nah, Bapak pengen tahu dulu nih. Kan dari gambarnya bisa dilihat ya, gambar di samping monopod sama tripod itu mirip gitu, cukup mirip. Nah, Bapak pengen tahu nih, apa perbedaan dari monopod sama tripod gitu. Mangga nih, ada yang tahu nggak sebelumnya? Pak. Oh, mangga deh Ajis, mangga deh Ajis. Ya, jadi kalau tripod itu kan dia biasanya tuh punya kakinya 3 ya Pak ya, 3 atau 4 gitu. Jadi dia itu bisa diletakkan dan lebih stabil gitu ya. Kalau misalnya monopod dia hanya punya kakinya 1 atau nggak punya kaki lebih daripada 2 gitu. Nah biasanya tuh cara penggunaannya lebih ke digenggam sih. Nah biasanya tuh adanya di action cam gitu Pak, pemakaiannya atau kamera-kamera kecil gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wih, keren-keren ya, murid Bapak pinter-pinter nih, kayak tadi Nadinda gitu ya, De Ajis sama De Nabila gitu. Keren. Bener ya yang kata Ajis, tidak jauh berbeda dengan tripod gitu ya. Monopod ini tuh merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja monopod itu memiliki 1 kaki. Sedangkan tadi ya tripod tuh bisa 4 atau 3 kaki. Nah, jadi monopod ini lebih praktis gitu. Gitu. Terima kasih buat kalian ya yang udah semangat gitu di pagi hari ini. Nah, Bapak akan ngasih oleh-oleh nih sedikit tugas gitu buat kalian buat di minggu depan. Nah, jadi untuk absensi karena sekarang kan kita udah otomatis ya absensi, jadi tadi Bapak nggak ngabsen kalian gitu. Jadi otomatis langsung ada. Nah, terus ini untuk tugas dikumpulkan H-1 gitu ya di classroom gitu. Palingan kalau dari Bapak cukup sekian. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak nih buat Bapak? Atau ada masukan gitu? Dari kalian? Tidak ada? Atau ada? Cukup? Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Maaf bila ada kesalahan, karena yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Adik-adik, yuk sama-sama. Ya.